Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 10 Oktober 2022. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penuntun di dalam kehidupan kami, yang membuat kami mengerti apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi sebuah Injil, sebuah berita sukacita yang kami rindu untuk selalu kami sebarkan di dalam kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Saat ini kami membuka hati kami untuk dipenuhi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 24 hingga 29. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah Anda memiliki pengalaman memberitakan Injil kepada orang lain? Memberitakan Injil di sini adalah dalam pengertian kita benar-benar berbicara secara langsung, menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Pernahkah Anda mengalami atau memiliki pengalaman demikian? Atau adakah di antara Anda yang sama sekali bahkan belum pernah mempunyai pengalaman seperti ini, bahkan belum pernah mencobanya? Mengapa kita seringkali menjadi anak-anak Tuhan yang mungkin sulit untuk membagikan atau menceritakan Injil secara langsung? Sekalipun Injil adalah sebuah kebenaran dari firman Allah, tetapi kita tahu tidak semua orang dapat memberikan respon yang positif ketika menerima berita ini. Bahkan sebagai anak-anak Tuhan, terkadang kita takut untuk membagikan berita Injil karena kita tahu resiko-resiko yang akan terjadi. Mungkin kita takut untuk ditolak, kita malu, kita mengalami ketakutan jikalau mungkin orang itu justru akan marah kepada kita ketika kita berusaha membagikan berita Injil ini. Memang tidak semua orang dapat memberikan respon positif. Dan inilah yang juga terjadi di dalam diri kedua orang pemimpin Romawi yang ada di dalam bacaan kita hari ini. Ketika Paulus membagikan cerita, mengemukakan tentang siapa Yesus, Festus dan Agripa sebagai para pemimpin bangsa Romawi ini, mereka menjadi orang-orang yang juga marah, bahkan mempertanyakan kembali kepada Paulus. Bahkan setelah mendengar pemaparan Paulus, dikatakan Festus di dalam ayat yang ke-24 tadi menganggap bahwa Paulus ini gila. Paulus ini sedang hilang akalnya, hilang pikirannya. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, memang benar bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang tidak memahami, bagi mereka yang akan binasa. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Akan tetapi ketika Paulus menjawab respon dari Festus,
Dia menyatakan bahwa dirinya tidak gila karena dia mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Allah yang Paulus beritakan memang terkadang bertindak melampaui akal, tetapi bukanlah pribadi yang bertentangan dengan akal sehat. Lalu bagaimana dengan Agripa, Bapak Ibu? Ketika Agripa ini dia tersudut ketika dia mendengarkan pemaparan Paulus, dia bimbang. Karena apa? Ketika dia menyetujui perkataan Paulus, maka dia akan kehilangan muka di hadapan Festus dan orang-orang Romawi lainnya. Namun, jika dia berkata bahwa dia tidak percaya sama sekali kepada pemaparan Paulus kepada para nabi, maka pengaruhnya atas orang Yahudi akan berakhir. Karena itu dengan cerdik Agripa berkata kepada Paulus, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Keluarga damai, perkataan hampir menjadi Kristen memang artinya adalah hampir diselamatkan dari hukuman dosa, yaitu maut. Namun kata hampir tidaklah cukup untuk menyatakan iman Kristen, sebab hampir itu artinya masih menyatakan penolakan. Meskipun demikian, Paulus pantang menyerah. Dia tidak mundur demi pemberitaan Injil. Dia tahu betapa pentingnya keselamatan bagi Agripa dan bagi semua orang yang ada di situ. Tidak peduli apakah mereka orang yang berkuasa, para pemimpin, memiliki pengaruh besar, ataupun mereka hanyalah rakyat kecil yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, Paulus melanjutkan dengan berkata bahwa dia mendoakan mereka. Dia berdoa agar mereka yang ada di situ bisa sama seperti dia. Dalam artian sama, menerima kabar keselamatan tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keluarga damai, walau kesempatan itu adalah kesempatan untuk meyakinkan para penguasa serta para hadirin saat itu bahwa dirinya tidak bersalah. Seharusnya Paulus dapat menggunakan kesempatan itu justru untuk meyakinkan bahwa dirinya adalah orang yang tidak bersalah. Tetapi justru Paulus memandang sebuah kesempatan lain yang lebih penting. Paulus memakai kesempatan saat itu untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk memberitakan Kristus. Meneladani Paulus, Bapak Ibu, kiranya kita pun belajar untuk menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kita bisa berbicara tentang Kristus, supaya orang mengetahui bahwa Kristuslah satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal. Apapun respon mereka, yang penting kita telah melakukan tugas dan kewajiban kita. Memang yang menggerakkan hati seseorang adalah Roh Kudus untuk menerima berita keselamatan. Tetapi Tuhan dapat memakai kita menjadi saluran perpanjangan tangannya untuk memberitakan tentang Injil, tentang kabar keselamatan itu. Hanya maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Dia untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan tentang siapa Yesus Kristus sebagai Juru Selamat di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh kembali mengingat akan firman-Mu Tuhan, yang boleh mengingatkan kami bahwa kami seharusnya menjadi anak-anak Tuhan yang rindu untuk terus membagikan berita keselamatan, berita Injil bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan yang menolong, memampukan kami untuk membagikan berita Injil ini, Tuhan. Apapun resiko ataupun juga kerugian yang dapat kami tanggung, tapi Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberi kami kekuatan dan kerinduan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu, biarlah Injil, biarlah firman Tuhan sendiri boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.